Selamat datang di Lini Podcast, ngobrol lebih dekat tentang gaya hidup sehat. Halo teman sehat, bertemu lagi dengan saya Ahmad di edisi spesial Ramadan. Nah, di episode sebelumnya kita sudah berbincang tentang bagaimana puasa sebagai sekolah disiplin dan kejujuran. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang dengan topik yang tidak kalah menariknya, yaitu kiat hemat sehat mengakhiri Ramadan dan saat Lebaran. Nah teman sehat, gak kerasa ya, kita sudah memasuki masa injury time bulan Ramadan. Dan bentar lagi kita akan masuki babak baru, yaitu Lebaran. Nah apa saja sih yang perlu kita persiapkan? Untuk menjawab itu semua, sudah hadir di antara kita, yaitu Profesor Hardin Syah, Guru Besar Ilmu Gizi FEMA IPB University dan Ketua Umum Pergizi Pangan Indonesia. Selamat datang Prof Hardin. Iya, apa kabar? Sehat Prof. Prof gimana Prof? Udah siap Lebaran nih Prof? Wah, harus dong. Udah ada kue-kue Prof di rumah? Nah, dibatasi Oh, lah. dibatasi lah. Berarti nggak open house nih Prof? Boleh aja, tapi protokol kesehatan. Oke baik Prof. Nah Prof, kita mau ngobrol ini Prof. Kita bentar lagi mau Lebaran besok nih Prof. Nah kan artinya setelah kita sebelumnya puasa Prof, kita kan membatasi makan, kita membatasi minum. Nah Prof, untuk setelah ini Prof, gimana sih Prof? Apa sih yang perlu kita waspadai gitu Prof ya terkait kondisi kita? Karena kan kita akan ya tadi Prof, kita nggak akan makan minum lagi, jadi ya kita akan seperti biasa lagi gitu Prof. Jadi apa sih Prof yang perlu diwaspadai sehingga kita tetap sehat dan hemat bahkan Prof? Ya, pertama kita perlu sadari kalau kita tadi sudah melaksanakan puasa Ramadan ini dengan baik dan benar, sesuai nilai spiritual dan sesuai dengan saran-saran tips-tips secara gizi dan kesehatan, banyak hal yang sudah kita raih. Ya, fisik kita semakin sehat, rasanya semakin berstamina, lingkar pinggang kita, lemak yang tadi berlebihan sudah mulai berkurang, pikiran kita yang tadinya kurang konsentrasi bisa lebih berkonsentrasi, kemampuan daya ingat kita bisa lebih baik. Belum lagi dari sisi kedisiplinan. Tadinya kurang disiplin, harusnya setelah 30 hari terlatih lebih disiplin. Mengatur waktu ya, baik itu untuk ibadah maupun untuk pekerjaan dan juga termasuk pengaturan waktu lainnya. Nah, karena itu saya sih semakin yakin ya, dikatakan ketika satu Idul Fitri itu kita menjadi fitri ya, menjadi suci begitu ya, karena secara teori keilmuan juga kalau kita tadi melaksanakan dengan baik dan benar, kita semakin ya kalau di pom bensin itu kembali ke nol katanya, tapi kalau mulai dari nol nanti dikira kita bayi lagi gitu ya. Ya seakan-akan bayi, artinya apa? Sel-sel kita ini sudah melakukan regenerasi, sudah didetoks, ya sudah dia kinerjanya bagus, hati kita bagus, ginjal kita bagus, jangan lagi dicemari kan begitu ya, jangan kau sakiti, kira-kira begitu. Nah caranya tentunya perlu kita atur ya. Baik itu dari sisi makanan, dari sisi aktivitas, dari sisi bagaimana istirahat, ya, bagaimana beraktivitas untuk bisa lebih baik. Jangan masa transisi ini, menurut saya injury tadi itu masa transisi ya. Jangan sampai masa transisi ini kembali seperti zaman dulu lagi, rusak lagi. Gitu. Iya, Prof. Wah, Prof. Tadi Ahmad menyimak bagaimana penjelasan Prof ini. Tadi kan bagaimana kita selama bulan Ramadan tuh kita sudah mendapatkan banyak kebaikan Prof dari kesehatan maupun spiritual Prof ya. Nah, tadi juga disebutkan bahwa bagaimana kedepannya kita harus mengatur makan, aktivitas dan istirahat. Nah, Prof, mohon Prof penjelasan Prof bagaimana sih Prof kiat-kiat kita Prof biar dari makanan minuman Prof biar kita tetap sehat dan hemat nih Prof saat Lebaran nanti ke depannya Prof. Dari beberapa penelitian itu tampak dengan jelas ya, baik itu penelitian pada puasa Ramadan maupun juga pada puasa panjang lainnya, bahkan pada orang-orang yang mengalami kelaparan panjang. Meskipun lapar dengan fasting Ramadan itu berbeda ya, tahu nggak bedanya? Kelaparan dengan puasa.
Kalau puasa diniatkan, Prof. Oke, Kalau kalau kelaparan gitu enggak ya. enggak, Prof. Oke, jadi satu memang disengaja, satu lagi keterpaksaan kan ya. Nah, tapi efeknya terhadap energi basal, apa itu energi basal? Kebutuhan energi yang dibutuhkan tubuh kita ketika kita dalam keadaan istirahat. Itu basic kebutuhan selain dari kita beraktivitas. Itu ternyata mengalami penurunan. Ya, jadi energi basic tadi, energi basal metabolisme tadi mengalami penurunan sekitar 5%, bahkan ada yang sampai 10%. Nah, pada puasa Ramadan itu 10% mengalami penurunan. Ini kan berarti kebutuhan kita makin rendah, artinya kita bisa berhemat, ya enggak? Iya, benar, Prof. Lagi-lagi bisa nabung ya. Iya, Prof. Kalau itu artinya apa? Kalau kita makan seperti dulu lagi sebelum puasa, berarti kita akan surplus dong. Ya, Iya, Prof. berarti gampang gemuk lagi. Makanya dalam berbagai penelitian, orang yang nggak bisa mengamankan masa injury ini, masa transisi ini, sebulan 2 bulan kemudian yang tadinya udah turun 2 kilo naik lagi. Nah, jadi karena apa? Pertama tadi energi basal kita udah tuh, kebutuhan energi kita menurun. Berarti kita juga harus sebenarnya pada hari berikutnya ya mengurangi dari hari-hari yang dulu sebelum kita Ramadan. Ya 5% itu katakanlah ya, kalau biasanya paling tidak snacknya udah bisa ditiadakan gitu. Kalau sebelumnya makan 3 kali ada snackingnya jadi nggak perlu. Atau kalau memang nganggap snackingnya itu adalah healthy snack dengan buah, oke, berarti porsi makanan meal time-nya sudah bisa dikurangi kan, sekitar 10% sepojok dari piring tadi ya bisa dikurangi. Itu berarti kan betul penghematan secara ekonomi karena memang tubuh kita mengalami penghematan. Kemudian kalau dari sisi makanan tadi kita bicarakannya, berarti sumber-sumber yang menyebabkan kita nanti gampang meningkat berat badan, lemak tubuh kita biasanya apa? Karbohidrat ya, terutama karbohidrat sederhana yang berbahan-bahan banyak gula atau manisnya. Bisa juga kalau kita makan yang berbahan tepung berarti harus dikasih sayur yang cukup serat gitu ya. Kemudian kalau kita biasa makan yang berlemak berarti yang lemaknya dibatasi, santan. Nah, apa yang terjadi akhir lebaran di satu Idul Fitri? Secara tradisional kita kan sangat mengagungkan makan makanan ketupat tuh kalau nggak pakai gulai rasanya nggak enak dimakan ya. Pakai opor juga gitu, Prof. Dan ketupat itu sendiri kan sebenarnya respon terhadap gula darah itu cepat dibanding makan nasi karena dia sudah dalam bentuk yang lebih lembek kan, sama dengan bubur ya. Nah, oke sih, karena ini udah bagian budaya, tapi jangan banyak makan lontong gitu kan. Oke sih makan opor, tapi kuahnya dibatasi. Ya, belum lagi secara tradisi kan kita memang kesempatan Lebaran membahagiakan dengan ada minuman yang warna-warni dan manis. Kemudian ada berbagai jenis kue-kue yang intinya di kue itu bahwa dia dari tepung yang ada manisnya, ada lemaknya ya. Ya, jadi silahkan dinikmati karena menikmati itu mendatangkan kebahagiaan, tapi please sekedarnya saja dan tidak perlu berulang-ulang kali dalam satu hari. Nah, repotnya memang dalam budaya kita, kalau kita nggak cicipi, tuan rumah tuh kayak marah gitu, dikiranya kita nggak suka makanannya. Nah, ini memang harus membangun kesadaran bersama ya. Tetangga harus ngerti, orang yang kita kunjungi Lebaran juga harus ngerti, jangan sampai saya nggak minum dikira ini orang sombong, nggak suka minuman saya. Saya nggak makan opornya, padahal saya udah makan opor di rumah. Di mertua udah makan opor, di tetangga udah makan opor. Ini datang dikasih lagi opor lagi ya. Jadi kan jadi potensi untuk berlebih, potensi untuk menghancurkan kebaikan yang kita peroleh tadi itu besar sekali. Tinggal lagi-lagi kontrolnya apa? Hati, pikiran dan disiplin kita masing-masing itu yang akan mengendalikan. Iya, berarti kembali lagi ya, Prof, ke tema yang sebelumnya, Prof ya. Apa? Puasa sebagai sekolah disiplin, Prof. Nah, ya. iya. Prof, ya. Apakah itu akan berlanjut apa tidak? Mulai 1 Syawal ya. Iya, benar, Prof. Jadi memang kita harus mendisiplinkan untuk mengatur makanan dan minuman, Prof. Nah, tadi dari makanan dan minuman, Prof.
sekarang Ahmad mau tanya tentang bagaimana sih Prof kalau dari sisi istirahatnya Prof. Nah, gimana sih untuk hemat dan sehatnya saat istirahat saat kita sudah selesai Ramadan ini Prof. Ya, jadi ini ada beberapa kondisi nih. Ada saudara-saudara kita yang berpuasa Ramadan di mana 10 malam terakhir itu di mana masa-masa konsentrasi ibadah yang luar biasa, dan namanya iktikaf itu pasti mengurangi waktu tidur malam, ya. Dan mengurangi waktu tidur malam ini tentunya perlu dikompensasi pada siang harinya. Nah, ketika itu tidak tadi terkompensasi baik di siang hari karena barangkali sebagai pegawai negeri atau staf suatu karyawan yang tetap harus masuk, tidak ada toleransi libur 10 hari menjelang Lebaran misalnya, maka mau tidak mau tentunya perlu ada peningkatan waktu istirahat ya ketika setelah mengakhiri Ramadan untuk mengkompensasi kurang waktu tidur yang tadi. Dan karena itu juga jangan berlebihan ya, karena lagi-lagi seperti pada episode lalu saya katakan tidur siang, take a nap ya 15 menit itu hampir sama dengan tidur 1 jam di malam hari kan. Jadi bisa aja itu dilakukan siang-siang antara habis zuhur sampai menjelang asar ketika Idul Fitri. Tapi ada lagi sebenarnya kendali lain yang disiapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam ajaran Islam. Dianjurkan puasa sunnah Syawal 6 hari. Itu sebenarnya juga membenteng supaya kita segera mengendalikan nafsu kita dan melanjutkan kedisiplinan kita secara bertahap. Nggak dihancurkan itu pada hari Lebaran pertama dan kedua gitu ya. Iya, wah jadi memang kembali lagi kita membentengi diri kita Prof ya. Iya. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana makanannya, minumannya, kemudian istirahatnya. Nah, Prof mau tanya lagi nih Prof terkait aktivitas nih Prof. Nah, gimana Prof untuk kiat sehat hematnya Prof aktivitas fisik kita? Prof? Ya, kembali pada episode yang lalu juga sudah pernah kita bahas tentang bagaimana aktivitas fisik di kala puasa ya. Sekarang ketika mengakhiri ya dan di hari Lebaran. Kembali prinsipnya seperti katakan I fit ya. I itu introspeksi, I introspeksi. I kebetulan bacanya I fit ya. Biasanya kalau dalam teori textbook itu cuman fit aja. Ini jadi saya tambah I. Kita perlu introspeksi diri ya. Kalau misalnya memang ketika Ramadan kita biasanya olahraganya tadi menjelang berbuka, perlu switch, kita ingin gantikan ke pagi hari, ya silakan, tentunya bisa masa transisi ini mulai dirubah. Tapi kalau ingin tetap sore hari juga nggak masalah, tergantung waktu yang tersedia, karena itu antar orang akan berbeda-beda. Begitu juga perlu mempertimbangkan tentang frekuensi, berapa kalinya seminggu. Karena bisa jadi aktivitas semakin berat di dalam dunia kerja, bisa jadi semakin berkurang atau tetap konsisten bisa 3-4 kali seminggu tentunya baik ya, intensitasnya ya, kemudian juga time atau waktu yang dialokasikan untuk itu. Jadi banyak cara sebenarnya sekarang kan, ada pola-pola high intensity interval training yang dia dalam waktu singkat ya, tapi efeknya untuk kardio kita, jantung kita jadi bagus misalnya. Jadi banyak pilihan, tapi yang paling ringan ya memang brisk walk namanya, yang berefek bagus baik ke otak maupun ke jantung. Brisk walk itu berjalan cepat terus agak santai, berjalan cepat agak santai, mirip diajarkan Tuhan seperti orang sa'i ya. Kalau udah pernah atau barangkali pernah nonton sa'i, apa definisi sa'i dari Sofa ke Marwah, itu dari bukit Sofa turun berjalan, kemudian berlari cepat, kemudian berjalan lagi mendaki bukit, balik lagi. Jadi itu menginspirasi sebenarnya ke kita bahwa olahraga itu jangan hanya jalan santai aja gitu ya. Iya, Prof. Wah, berarti brisk walk, jalan cepat, kemudian agak santai, jalan cepat lagi, kalau perlu kombinasi dengan berlari. Tergantung introspeksi tadi, kondisi diri kita. Iya, berarti kita harus tahu dulu nih kondisi diri kita Prof ya. Ya kalau kakinya sakit ya terkilir ya nggak bisa, barangkali dia hanya bisa push up atau plank di rumah barangkali gitu ya. Iya. Nih Prof, yang terakhir nih Prof. Kan kalau biasanya tuh
akhir-akhir Ramadan, akhir-akhir puasa gitu Profnya. Kita tuh stres nih Prof, belum buat kue, belum beli baju lebaran atau Ya. segala macam Prof. Nah, gimana sih Prof untuk kiat hematnya, kiat sehatnya untuk mengatasi biar kita nggak stres kita tuh Prof? Ya pertama, ini kan sebagai kepala keluarga kalau yang begini ya, saya bersyukur nih Kak Ahmad udah berpikir sebagai kepala keluarga nih. Menyiapkan baju lebaran, kebutuhan kue, kebutuhan macam-macam, bahkan niat untuk sedekah, semua pengeluaran perlu diatur kan ya. Tapi tentunya jangan tergoda itu. Lagi-lagi kan puasa ini mengendalikan nafsu. Kalau kita tergoda orang dengan cara bajunya harganya 1 juta, itu kan juga berarti puasanya nggak sukses ya. Ya kalau memang bisanya hanya pakaian 50.000 udah batik yang atau baju putih terserah ya. Saya kira itu sudah Islam itu juga menunjukkan kesederhanaan kan ya. Dari semua jenis warna yang paling bagus tuh memang putih gitu ya. Kebetulan saya nggak pakai putih tapi ada putihnya. Jadi lagi-lagi tadi perlu mengendalikan diri, tidak harus ikut-ikutan seperti orang lain. Orang punya 10 toples kuenya warna-warni, ya kita tidak harus dong 10 toples sesuai dengan kemampuan kita. Ya baik Prof. Terima kasih Prof. Jadi kita sudah mendapatkan ya teman sehat bagaimana kita harus menjaga dari kiat makan minuman, kemudian aktivitas tadi ada istilah juga stres. Tapi boleh Prof untuk yang terakhir Prof, closing statementnya Prof. Oke, baik. Pada hari ini kita diajak diskusi oleh Kak Ahmad ini tentang bagaimana kiat atau cara hemat mengakhiri Ramadan dan saat Lebaran. Pertama kita perlu memahami bahwa kalau kita tadi sudah melaksanakan puasa Ramadan dengan baik dan benar, pasti banyak hal-hal baik yang telah kita peroleh. Seperti hormon di dalam tubuh kita udah semakin seimbang. Kemudian lemak di tubuh kita sudah semakin normal ya, sudah semakin berkurang, bahkan ada yang langsing, bahkan yang berkurang sampai 3-5 kilogram. Kemudian kemampuan otak kita berpikir ya, kemampuan daya ingat dan mengeluarkan pesan itu semakin baik. Kemudian juga organ-organ internal kita, hati, jantung, ginjal, itu juga sudah semakin baik dan banyak terjadi regenerasi sel ya di tubuh kita, termasuk juga di lambung dan usus. Nah, ini tentunya kita tidak ingin cemari begitu saja. Upaya kita 30 hari jangan sampai dicemari hanya di 1 hari Lebaran, termasuk malam Lebaran yang seringkali orang mulai berpesta pora ya, menikmati lontong sebelum esok harinya dengan berbagai gulai, baik berbasis ikan, berbasis daging maupun berbasis pangan lauk pauk lainnya. Jadi itu yang penting dijaga. Jadi kembali bahwa hasil puasa kita adalah mengendalikan nafsu, mengendalikan diri, maka kita perlu mengendalikan makanan kita, minimalkan yang berlemak tinggi, yang bergula tinggi, yang bergaram tinggi atau yang asin. Juga jumlahnya batasi, karena apa? Kebutuhan total kita sebenarnya setelah puasa menurun 5%. Jangan makan persis seperti porsi yang lalu. Kalau itu yang terjadi ya 3 bulan kemudian, 2 bulan kemudian berat badan kita kembali, manfaat-manfaat regenerasi sel tadi akan mulai lagi cepat menua sel-sel kita yang tadi. Tapi kalau ingin tampak muda, tampak tetap ramping, ya saya kira mari kita manfaatkan momen akhir Ramadan dan Lebaran ini dengan tetap waspada, mengatur disiplin pada makanan, waktu istirahat, dan aktivitas fisik kita. Baik, terima kasih Prof Hardi. Nah, teman sehat, demikian episode podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lini Podcast di channel YouTube maupun Spotify Lini Sehat. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Dan yang terakhir, selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau makan opor ayam, jangan lupa minum air putih. Sampai jumpa di Lini Podcast berikutnya dengan episode yang tidak kalah menarik, yaitu Dimensi Sosial Ekonomi Puasa Ramadan. Sampai jumpa semuanya.